Kain. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang is the best, menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di muka bumi. Dan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di posisi hari kedua dari bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan nikmat khusus yang seorang muslim dan muslimah, seorang hamba, karena Ramadan adalah nikmat khusus, maka respon kita, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat datangnya tamu yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan di tahun ini, dan semoga juga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada siang hari ini kita akan mencoba kupas sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Sebelumnya kami akan membawakan muqaddimah atau preface di opening, pembukaan sebelum kita masuk. Ada 10 kaidah, ada 10 rumus membersihkan, menyucikan hati-hati kita. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara jiwa, perkara hati itu adalah sesuatu yang sangat agung, lagi urgen. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syams, Allah ta'ala telah bersumpah dengan beragam makhluknya yang besar, yang menunjukkan keagungannya atas jiwa yang bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari salah satu makhluk Allah yang besar. Dan di sini Allah bersumpah dengan matahari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Bulan juga termasuk tanda kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 sumpah di dalam surah Asy-Syams yang mulia ini. Ya, ini memberikan ilmu besar kepada kita. Ya, setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 sumpah, dan tidak ada sumpah yang lebih banyak, ya, kecuali di surah Asy-Syams ini. Di surat lain Allah Ta'ala bersumpah juga, tetapi yang paling banyak Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams ini. Setelah itu apa isi sumpahnya? Apa isi sumpahnya jamaah sekalian? Iya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ini isi sumpahnya. Ya, yang namanya bersumpah tidak main-main. Iya, kalau dulu kita belajar di sekolah ada namanya sumpah pemuda. Iya, tidak sembarang itu sumpah pemuda, namanya sumpah. Nah, di sini siapa yang bersumpah di sini, Pak? Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita. Dialah Allah yang bersumpah. Kalau Allah yang bersumpah, menunjukkan perkara yang disumpahi itu perkara yang sangat urgen, sangat penting bagi manusia. Ya, apalagi Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang disebut tadi. Ya, beberapa makhluknya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menegaskan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Iya. Disebutkan ya bahwa asal penyucian adalah penambahan kebaikan. Asal penyucian adalah asal penyucian adalah penambahan kebaikan. Ya. Dan yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang berusaha untuk menyucikan jiwanya, memperbaikinya, dan meninggikannya dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi keburukan,
maka pasti dia akan menjadi hamba yang berbahagia di dalam kehidupannya. Iya, bahagia tidaknya seorang hamba, bahagia tidaknya seorang muslim dan muslimah, barometernya, ukurannya apa jamaah? Bersih tidaknya, suci tidaknya hati kita. Ini barometernya. Ya, ini barometer bahagia tidaknya seorang hamba di dalam kehidupannya. Ya, saking pentingnya penyucian jiwa ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ya, hadis ini dari sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Ingatlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusak jugalah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Dia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini adalah kualitasnya sahih, derajatnya sahih. Silakan Anda mengamalkannya, baik dalam bentuk pengamalan dalam hati, keyakinan, maupun dalam bentuk anggota badan dan lisan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Iya. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, beliau rahimahullahu taala berkata, jiwa yang mulia tidak akan rela, tidak akan ridho, tidak senang kecuali dengan akibat yang paling tinggi, utama dan terpuji. Sedangkan jiwa yang rendah, jiwa yang hina akan berada di sekitar hal-hal yang hina, rendah. Ya, sebagaimana lalat berkutat di sekitar kotoran. Jiwa yang mulia lagi tinggi, tidak menyukai yang namanya kezoliman, perbuatan keji, hal yang vulgar, pencurian, maupun pengkhianatan. Karena dia lebih besar dan mulia dari itu semua. Sementara jiwa yang hina dan rendah, ya, sebaliknya. Ya, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, setiap jiwa itu akan condong kepada sesuatu yang sesuai dan selaras dengannya. Jiwa manusia itu, ya, berbanding lurus dengan sesuatu yang sesuai dan selaras dengan jiwa orang tersebut. Iya, berarti tergantung manusianya. Iya, maka berangkat dari sinilah perlu kita memahami, mempelajari, mengilmui apa saja kaidah-kaidah, rumus-rumus di dalam mensucikan atau membersihkan
jiwa-jiwa kita ini. Ya. Kita lihat ya di buku Pak ya, di buku halaman 12. Ya, kaidah yang pertama dalam mensucikan jiwa-jiwa kita yaitu tauhid. Ya. Kata penulis, tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Jadi ini yang pertama kali yang disebut sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah yang pertama. Iya. Jadi ada 10 kaidah, nanti kita akan kupas. Ini yang pertama. Iya. Kemudian kata penulis di dalam bukunya, sesungguhnya tauhid adalah tujuan Allah Ta'ala ketika menciptakan kita. Iya. Iya, jadi tauhid ini inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Tidak kuciptakan itu jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, berarti manusia, jin dan manusia itu dicipta untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tahu apa tujuan Allah menciptakan kita. Iya. Ternyata tujuan kita diciptakan adalah sesuatu yang sangat besar, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Iya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Karena ternyata dengan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mampu memberikan ketenangan di dalam hati. Ya, yang mampu menenteramkan pikiran kita, meluruskan mindset, pola pikir kita. Iya. Jadi ini tujuan besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Maka barang siapa yang keluar dari koridor, dari bingkai tujuan dia diciptakan oleh Allah, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan ketenangan hati, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup. Ini akan terjadi ketika kita keluar dari penciptaan, maksud kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan tanda rahmat, tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Iya, tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ letak ketenangan. Di situlah letak ketentraman jin dan manusia. Ketika dia mewujudkan penghambaan, dia wujudkan tujuan dia dicipta, maka di situ ia akan datang ketenangan ke dalam hati-hati si hamba. Ya. Dan tauhid ini merupakan ilmu tertinggi di dalam Islam. Ya, kalau kita ditanya, Bapak Ibu, ilmu apa sih yang tertinggi dalam Islam? Maka jawabannya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kenapa dikatakan ilmu tertinggi? Karena ilmu tauhid inilah yang pondasinya seluruh amal ibadah kita. Ya. Makanya rukun Islam yang pertama apa, Pak? Mengucapkan dua
Dua kalimat syahadat dijadikan poin yang pertama dari rukun-rukun Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ini itulah tauhid itu sendiri. Iya. Ini merupakan pondasi sholat 5 waktu kita, pondasi puasa Ramadan yang kita lakukan, puasa, ya, zakat, ya, termasuk zakat yang kita keluarkan, kemudian haji. Pondasinya adalah tauhid. Kalau tauhid kita bermasalah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan permasalahkan juga amal ibadah kita. Iya. Maka pengarang buku ini menjadikan kaidah pertama adalah tauhid. Iya, karena inilah pondasinya seluruh amalan di dalam Islam. Seberapa banyak pun kita beramal, secapek apapun, selelah apapun kita beramal, kalau kita tidak mempercantik, memperindah pondasinya, maka amal ibadah kita tidak akan bermanfaat. Ya, maka inilah ilmu yang paling wajib sebelum kewajiban yang lainnya. Ini ilmu yang paling wajib, ya, yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Kemudian kata beliau setelahnya, ya, tauhid juga merupakan poros dakwah para nabi dan rasul. Ya. Tauhid juga merupakan poros dakwah para nabi dan rasul. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan, ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya, jadi tauhid ini merupakan, ya, poros dakwah para nabi dan rasul. Iya. Yang pertama kali yang wajib kita ilmui, pelajari adalah permasalahan tentang tauhid. Iya. Apa misi mereka para nabi dan rasul di muka bumi? 2. Iya, ani'budullaha, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Iya. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Pertanyaannya, apa itu taghut? Ya, apa yang dimaksud dengan taghut? Ya, taghut adalah semua yang disembah, semua yang dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taghut. Iya. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, tauhid adalah kewajiban pertama. Ini kewajiban pertama, kan banyak kewajiban Bapak Ibu sekalian, banyak kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Tetapi kewajiban pertama apa? Tauhid. Ya, tauhid. Ya. Kewajiban pertama yang harus dilaksanakan, ya, manusia agar masuk ke dalam agama Islam. Iya. Demikian pula tauhid adalah materi pertama, bahan ajar, mata kuliah yang pertama yang wajib diajarkan oleh para juru dakwah. Ya, khususnya para dai, para ustadz ini, para kiai, ya, ini yang pertama kali didakwakan. Ya, karena ini yang bisa memperbaiki umat, yang bisa mempersatukan umat. Ya, kenapa sekarang kita berkotak-kotak, Pak? Kita sekarang berwarna-warni, Islam berwarna-warni. Kenapa? Kita sudah mulai jauh dari ilmu tauhid. Iya. Kita jauh dari ilmu tauhid, maka beginilah keadaan, ya, umat Islam. Iya.
hal ini sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat, ya, sekaligus muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ketika itu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman. Ya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada sebuah kaum dari ahli kitab. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan berdakwah, mengajak kepada sebuah kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahidullaha ta'ala. Maka jadikanlah perkara yang pertama kali yang engkau serukan, yang engkau dakwakan, yang engkau ajak kepadanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya, berarti hadis ini hadis yang sahih. Ya, ini diberikan nasihat, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, ya, salah seorang, ya, beliau ini adalah ulamanya para sahabat. Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu taala anhu adalah ulamanya para sahabat. Ya, jadi beliau ini, ya, memiliki ilmu yang banyak. Ya, makanya tidak sembarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengeluarkan duta kepada suatu negeri, tetapi yang dipilih adalah orang-orang yang berilmunya. Ya, tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ya, bahwa yang engkau akan datangi ini di Yaman nanti adalah ahli kitab, orang yang punya kitab. Ya, berarti orang-orang yang punya ilmu juga kalau begitu. Iya. Apa yang diserukan pertama kali kepada mereka ahli kitab? Ya, ayyuwahidullah ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apa itu tauhid? Ini Bapak Ibu sekalian, apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa artinya mengesakan, menunggalkan, ya, menjadikan Allah satu-satunya yang dipertuhankan, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, disembah. Itulah tauhid. Iya. Itulah tauhid. Dan tauhid di dalam agama kita itu ada 3 macam. Iya, tauhid di dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, karena kita harus menunggalkan Allah di dalam 3 tauhid ini. Kita wajib mengesahkan Allah di dalam 3 tauhid ini. Ya. Kita coba kupas. Yang pertama, tauhid rububiyah. Ya, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah di dalam seluruh perbuatan-perbuatan khususnya. Jadi Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan khusus. Allah memiliki perbuatan-perbuatan khusus. Yang mana saja itu? Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah bersendirian di dalam mencipta, tidak ada asistennya, tidak ada ajudannya. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembantunya. Jadi menciptakan ini salah satu perbuatan khususnya Allah. Dan kita harus menunggalkan Allah di dalam penciptaan. Bahwa dialah satu-satunya yang mencipta. Iya, tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Iya.
Kemudian di antara perbuatan khusus Allah, dialah yang menghidupkan. Dia menghidupkan. Kemudian dia yang memberi rezeki. Iya, adapun manusia hanyalah sebab sampainya rezeki Allah kepada kita. Iya. Di antara perbuatan khusus Allah, Allah yang mengatur alam jagat raya ini. Iya, Allah yang mengatur seluruh alam jagat raya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam jagat raya. Kita harus bahkan wajib menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah ini. Kapan kita berkeyakinan percaya bahwa ada yang menciptakan juga selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah terjatuh pada pelanggaran tauhid rububiyah. Alias kita jatuh kepada kesyirikan. Jadi seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan ketika dia menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan khususnya. Tunggalkan Allah, esakan Allah dalam tauhid rububiyah. Dalam perbuatan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kita harus menunggalkan Allah, mengesakannya dalam tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah nama lainnya adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Maksudnya apa? Kita wajib mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh kita palingkan, tidak boleh kita serahkan satu pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa misalnya, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu seluruhnya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita wajib mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, dan kita harus wajib meninggalkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian penulis buku mengatakan, setelah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengutusan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau, dan sungguh Allah ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid. Jadi Allah mengancam orang yang tidak mensucikan, tidak berusaha membersihkan jiwanya dengan tauhid dan iman, bahwa mereka akan diazab, akan disiksa, disiksa dengan pedih pada hari kiamat. Dalilnya dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang musyrik, dan celakalah, binasalah orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu orang musyrik. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Tidak menunaikan zakat, dan mereka ingkar
kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya, jadi ini ancaman. Diancam akan celaka bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluarkan zakat. Ya, dia juga ingkar kafir terhadap ya bahwa ada yang namanya kehidupan akhirat. Dia mengingkari, mengkafiri semua itu. Maka dia diancam dengan kecelakaan, dengan kebinasaan. Ya. Jadi perkara-perkara dosa, perkara maksiat inilah yang bisa menyebabkan seorang hamba ya terjerumus kepada kebinasaan. Terjerumus kepada kebinasaan. Dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Maka kita berusaha melatih jiwa-jiwa kita ya agar seluruh hal-hal yang diharamkan Allah, perkara-perkara dosa, maksiat, kita berusaha menghindarinya, menjauhinya, meninggalkannya. Ya, karena dengan sebab itulah juga ya kehidupan hati seorang hamba ya atau dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hati ketika dia meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat, apalagi dosa yang terbesar yaitu adalah asyirku billah, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab ya ketidaktenangan dalam hati seorang hamba. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini salah satu ulama besar di zamannya. Ya, dan beliau ini banyak karya-karya ilmiah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Ya. Beliau berkata menjelaskan tafsir ayat yang di atas. Ya. Kita langsung terjemahkan. Kata az-zakah di dalam ayat dalam surah Fussilat ya yang di atas, az-zakah pada ayat di atas adalah tauhid. Ya. Jadi beliau menafsirkan kata az-zakah itu adalah tauhid dan iman. Yang dengannya lah jiwa menjadi bersih. Ya. Jadi az-zakah ternyata tafsirnya apa? Adalah tauhid dan iman. Alladzina la yu'tuna zakata, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maksudnya orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak tauhid, tidak menunaikan hak-hak iman. Ya, inilah yang diancam dengan kecelakaan. Iya. Kemudian kata beliau, ya, tauhid ini mengandung makna menafikan, ya, meniadakan hak uluhiyah dari selain al-haq. Ya, dari selain al-haq. Al-haq di sini artinya yang maha benar. Salah satu asmaul husna itu al-haq, artinya yang maha benar. Ya. Jadi tauhid mengandung makna meniadakan hak uluhiyah dari selain Allah di dalam hati. Ya, dan menetapkan hak uluhiyah bagi al-haq di dalam hati. Ya. Jadi beliau membawakan kalimat ini ya itu diambil dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu ya di dalamnya terkandung dua rukun. Di dalamnya terkandung dua rukun. Iya. Dan la ilaha illallah itu terdiri dari dua kalimat. Dua penggalan kalimat. Penggalan kalimat pertama la ilaha. Penggalan kalimat kedua illallah. Ya, la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Di sini lahir yang namanya rukun an-nafyu, penafian, peniadaan.
Jadi langkah pertama yang kita ambil adalah selaku seorang hamba meniadakan terlebih dahulu ya semua yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diambil dari kalimat penggalan pertama, la ilaha. Tidak ada sesembahan. Langkah pertama kita meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Setelah itu baru kita tetapkan illallah. Ya, di penggalan kalimat kedua ini illallah, di dalamnya terdapat rukun yang kedua, yaitu al-isbat, penetapan. Ya, setelah kita meniadakan yang disembah selain Allah, seluruh yang disembah selain Allah kita sudah tiadakan, maka kita mengambil langkah yang kedua, baru kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang pantas, yang patut untuk dipertuhankan, bukan yang lain. Jadi la ilaha illallah memiliki ada dua rukunnya. Ya, ada dua rukun dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Ya, la ilaha illallah ini ya kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu masih keliru. Tidak ada Tuhan selain Allah masih keliru, Pak. Ya. Itu masih dipelajari di sekolah-sekolah. Itu masih keliru. Ya. La ilaha illallah itu maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Itu maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi la ilaha itu sama dengan la ma'budah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi. Karena al-ilah bermakna al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. La ma'budah. Kemudian bihaqqin, dengan benar. Dengan benar, bihaqqin, dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Jadi terjemahan yang benar la ilaha illallah adalah terjemahannya yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak. Harus ada kalimat yang berhak. Yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Kenapa dikatakan keliru terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah? Realitas kehidupan kita di lapangan banyak yang dipertuhankan selain Allah. Banyak yang dipertuhankan selain Allah. Ada yang pertuhankan bebatuan, ada yang pertuhankan pepohonan, ada pertuhankan ya lautan, ya, pertuhankan malaikat, para wali, kuburan, ya, dan yang lainnya. Ya, ini semua dinafikan oleh kalimat pertama la ilaha. Maknanya la ma'budah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi bihaqqin, dengan benar. Dengan benar, illallah, kecuali Allah. Iya. Jadi sebenarnya asalnya ini la ilaha bihaqqin illallah. Jadi ada kalimat yang di tengah dihapus. Ada kalimat yang dihapus di tengah, yaitu kata bihaqqin. Iya, kalau orang sudah belajar bahasa Arab dia akan paham itu. Ya, kenapa dihapus? Kenapa dihilangkan itu kata bihaqqin, tapi langsung intinya la ilaha illallah. Ya, kalau belajar bahasa Arab itu kita akan paham kenapa kata bihaqqin dihapus. Nah, jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dari kata penulis buku ini. Tauhid mengandung makna menafikan, meniadakan hak uluhiyah dari selain al-haq, ya, dari dalam hati, dan menetapkan hak uluhiyah bagi al-haq, ya, maksudnya Allah di dalam hati. Inilah hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi seseorang kapan terjatuh kepada kesyirikan? Seseorang kapan dikatakan jatuh kepada kesyirikan? Ya, kalau tidak bersesuaian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah.
La ilaha, kita harus tiadakan, wajib tiadakan seluruh yang dipertuhankan selain Allah. Tetapi ada orang yang mempertuhankan, membesarkan, mengagungkan selain Allah. Berarti menyalahi rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, peniadaan. Nah, kita wajib menafikan, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Terjatuhlah di dalam kesyirikan. Walaupun dia juga menyembah Allah, walaupun dia tetapkan Allah Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diperserikatkan dengan sesuatu apapun juga dari makhluk-makhluknya. Ya, dan inilah tujuan jin dan manusia dicipta untuk mewujudkan kalimatut tauhid la ilaha illallah di muka bumi. Iya, di muka bumi. Iya. Jadi kaidah pertama, rumus pertama yang bisa mensucikan, membersihkan hati-hati kita yaitu dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Iya. Di sini sebenarnya terdapat isyarat dari penulis buku ini bahwa kita wajib mempelajari yang namanya ilmu tauhid, karena itu pondasi seluruh, ya, pondasinya seluruh sebab-sebab yang bisa mensucikan hati seorang hamba. Ya, jadi sengaja beliau menjadikan poin yang pertama adalah tauhid, karena ini yang mendasari semuanya. Dasarnya semua berangkat dari la ilaha illallah. Nah, inilah ilmu yang terbesar. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang dia tutup akhir kehidupannya ketika dia mengalami sakaratul maut, sudah mau mati. Ya, kalau dia ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, itu tadi. Pertanyaannya, apakah semudah itu kita ucapkan la ilaha illallah terus kita mati? Tidak ada jaminan kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini ketika kita diambang kematian. Untuk menguatkan la ilaha illallahnya kita, tidak ada cara lain kecuali harus kita berusaha mempelajarinya, mengilmuinya, berusaha mendalaminya, tidak bosan terus-menerus mempelajarinya. Dan ini ilmu harus selalu diulang-ulangi supaya betul-betul merasuk ke dalam hati. Ya, kapan ilmu ini sudah tertanam, tertancap di hati seorang hamba, ya, maka inilah pokok, ya, kebahagiaannya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Ya, ini kaidah yang pertama. Ini kaidah pertama sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ini sebenarnya. Karena ini yang mendasari semua, yang melandasi semua yang 9 kaidah setelahnya, ini pondasinya. Ya, tetapi beliau nanti akan membawakan kaidah per kaidah supaya, ya, 10 kaidah ini kita bisa tanamkan di dalam hati-hati kita, berusaha mengaplikasikan, berusaha kita mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, ini masih panjang Pak ya. Ini baru kaidah pertama ini. Ya. Bisa kita selesaikan ini? Kita selesaikan saja kaidah pertama. Ya, kita selesaikan ya. Iya. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, maka kesyirikan, sebaliknya. Jadi tauhid itu lawannya syirik. Maka kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori dan merusak jiwa manusia. Yaitu, itu lawannya. Ternyata yang paling mengotori
yang bisa menajisi, merusak kita punya hati, jiwa, apa itu? Kesyirikan. Bahkan kesyirikan akan menghapus seluruh amalan kita. Ya, saking dahsyatnya Pak ya, kesyirikan ini adalah ya dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Banyak dosa-dosa besar, tetapi yang terbesar ini kesyirikan. Kenapa? Ini di antara akibatnya, resikonya. Apa itu? Menghapus seluruh amalan kita. Sudah capek-capek, lelah, ibadah, tetapi jatuh kepada kesyirikan, semua amal dikali nol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Yang sampai pitikanakan aja Ki, mana dalilnya? Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Siapa di situ Pak kepadamu? Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah. Bayangkan Pak, ini wahyu ditujukan kepada para nabi dan rasul ini. Apa kata Allah kepada para nabi dan rasul? Jika kalian mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan Pak, nabi dan rasul saja diancam, apalagi kita ini bukan nabi, bukan rasul. Ya walaupun kita semua keturunan nabi, keturunannya nabi Adam alaihissalam, kita semua keturunan nabi Pak ya. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan, nabi saja diancam akan terhapus amalannya ketika dia terjatuh kepada kesyirikan, ketika dia terjerumus menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, ya, baik dalam tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah maupun asma wa sifat, maka ini ancamannya. Terhapus amalan. Woi, sudah capek kita amal, terhapus begitu saja ya. Sekejap mata, bagaikan debu yang berterbangan. Sebabnya dosa syirik. Maka wajib kita ilmu ini Pak. Ya, inilah yang paling mengotori jiwa manusia. Ya, kemudian kata beliau, kesyirikan adalah dosa yang apabila dibawa mati. Ini Pak, kesyirikan adalah dosa yang apabila dibawa mati, Allah tidak akan mengampuni dosa itu selama-lamanya. Kalau dosa-dosa lain Pak, anggaplah misalnya kita pernah berbuat dosa besar, tapi dosa besarnya yang kita lakukan selain syirik, ya, membunuh misalnya, berzina misalnya, dan dosa-dosa besar lainnya, ya, kita meninggal belum sempat tobat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ampuni begitu saja, anugerah gratis. Kemungkinan kedua, Allah cuci dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa besar yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Itu kalau dosa besar selain syirik. Tetapi kalau ada orang jatuh kepada kesyirikan, kemudian tidak sempat tobat sebelum meninggal, dia sudah meninggal tidak sempat tobat dari perbuatan syiriknya, maka tidak ada istilah cuci-cuci dulu di neraka, langsung masuk neraka, tidak cuci-cuci dulu. Iya. Tetapi kalau tadi yang pertama kita sebut dosa besar dia lakukan selain kesyirikan, ya, pertama diampuni oleh Allah, itu kemungkinan pertama. Kedua, Allah masukkan dulu ke neraka beberapa saat, beberapa lama saat ya, beberapa waktu. Setelah habis seluruh, ya, dibalas dalam neraka dosa-dosa besarnya, baru dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah itu seperti itu Pak. Ya, yang penting selain dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak ada istilah cuci-cuci dulu.
langsung masuk neraka. Ya, ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka wajib kita mempelajari ilmu tauhid ini. Ya. Mana dalilnya bahwa ketika meninggal tidak sempat tobat dari kesyirikan? Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, maksudnya di sini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelaku syirik itu tidak bertobat sebelum meninggal, itu maksudnya. Dan dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Iya, bagi siapa yang dikehendaki. Iya. Jadi berhati-hatilah terhadap dosa kesyirikan ini, karena dia bisa menghapus seluruh amal-amal soleh kita. Ya, kemudian kata beliau, Allah Ta'ala mengharamkan surga. Nah, ini ancaman lain ini Pak ya. Mengharamkan surga bagi siapa? Bagi setiap orang yang mempersekutukannya dengan selainnya. Ya. Dalilnya Al-Maidah ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Bayangkan Pak, Allah mengharamkan surga baginya, maksudnya dihalalkan neraka. Ya, dihalalkan neraka baginya, dan tempatnya adalah neraka. Nah, ini bahaya mempersekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba memurnikan tauhid, ya, dia murnikan tauhid, pengesaannya kepada Allah betul-betul murni, tidak ada mixer campurannya, maka akan terwujudlah kesucian jiwa yang sempurna. Ya, jadi sempurna tidaknya, ya, kesucian jiwa kita tergantung sejauh mana keilmuan kita tentang tauhid, sejauh mana kita melakukan hak-hak, ya, yang diserukan oleh tauhid. Ya, sebesar itu jugalah kesucian jiwa yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Makin sempurna tauhid seorang hamba, ya, maka dia sempurna juga di dalam kesucian dalam jiwanya, dalam hatinya. Dia akan mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Nah, ini manfaat atau keuntungan bagian terbebas dari kesyirikan. Allah akan berikan dia hidayah, kemudian rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kita butuh rasa aman di dunia Pak. Ya, kalau ada orang, ya, di dunia dia hidup tapi hidup tidak tenang, tidak tentram, pokoknya kalut, gundah gulana terus. Itu perbuatan dosa-dosa, maksiat yang dilakukan. Allah timpakan itu ketidaknyamanan, perasaan tidak aman, ya, di dalam hati karena dosa. Dan ternyata sebesar-besar dosa adalah dosa syirik. Ya. Apa lawannya syirik Pak? Tauhid. Kalau mau tenang kita punya hati, pelajari tauhid, amalkan, sabar di atasnya. Karena itulah kebahagiaan yang sebenarnya bagi seorang hamba. Iya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ini dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman. Nah, kezoliman di sini tafsirnya adalah syirik. Jadi imannya orang beriman
tidak mencampuri dia dengan tidak dicampur dengan kesyirikan, imannya murni, ya. Murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Kata beliau selanjutnya, ketika seorang hamba mengikhlaskan penghambaan diri dan rasa cinta kepada Allah, maka amalnya pun menjadi ikhlas dan tepat. Jiwanya menjadi bersih, ya, suci dan baik. Tetapi ketika masuk hal-hal yang merusaknya berupa kotoran syirik, maka masuklah noda dan kotoran ke dalam jiwa sesuai dengan kadarnya. Ya, berarti kesyirikan itu memiliki kadar. Ya, tidak sama semua orang dalam perbuatan syiriknya, tetapi juga berlevel-level. Ya, makin berat kesyirikannya, maka jiwanya juga kotorannya semakin berat. Ya, tentu kalau berat, mensucikannya juga berat. Ya. Dengan mempelajari ilmu tauhid inilah, ya, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan diberikan keamanan di dalam hati. Ya, semua dari kita butuh kepada keamanan. Dan sebab terbesar datangnya keamanan adalah tauhid. Ya, tauhid. Ya, kenapa di muka bumi terkadang terjadi gempa, tsunami dan semisalnya? Itu tadi sudah merebak yang namanya budaya kesyirikan, tetapi dikemas dengan bahasa apa Pak ya? Kearifan lokal Pak ya, itu bahasanya. Itu dipoles sedemikian rupa, padahal itulah yang bisa mendatangkan, ya, goncangan bumi, terjadi gempa. Itu sebenarnya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang kalau tidak belajar ini tidak tahu. Kalau tidak belajar tidak tahu, ya. Oleh karena itu, jiwa tidak akan suci kecuali dengan memurnikan tauhid. Ini rumus. Tidak akan suci kita punya hati, jiwa ini, kecuali dengan memurnikan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, serta mengikhlaskan amal hanya untuknya. Ya, sebagaimana firman Allah, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Jadi agama Islam, agama yang mengajarkan ketauhidan, monoteisme, ya, yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan, bukan politeisme banyak Tuhan. Nah, itulah agama Islam, agama tauhid. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya, yang terakhir kata beliau, dan begitu juga jiwa tak akan suci, bersih kecuali dengan membersihkan jiwa dari segala bentuk kesyirikan. Ya, jadi segala bentuk kesyirikan. Jadi kesyirikan itu Pak, bukan hanya menyembah patung. Kesyirikan itu kan kebanyakan saudara kita memahami syirik itu kalau sembah patung, menyembah berhala, itu syirik. Ya, itu. Padahal banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Maka wajib untuk kita pelajari perkara-perkara ini, karena syirik inilah sebab terbesar kotornya jiwa-jiwa kita, dan segala sesuatu yang membatalkan dan melemahkan, ya, tauhid. Ya. Alhamdulillah, selesai kaidah yang pertama dalam penyucian jiwa. Insyaallah taala kita sambung nanti di pertemuan selanjutnya di kaidah yang kedua, yaitu doa adalah kunci penyucian jiwa. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Ya. Semoga pertemuan kita di hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.